Perkenalkan, saya Nana Riana, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Pada video ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan dan masih saya lakukan hingga saat ini, yakni mengoptimalkan keberadaan grup WhatsApp untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 8. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Selamat menyaksikan. Berdasarkan hasil observasi awal dan refleksi pembelajaran, terdapat beberapa kondisi yang melatar belakangi dilaksanakannya praktik baik ini. Pertama, semangat belajar siswa terhadap bahasa Inggris masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas, minimnya respon saat guru memberikan pertanyaan, serta rendahnya partisipasi dalam tugas-tugas yang diberikan. Kedua, hampir seluruh siswa membawa handphone ke sekolah. Namun penggunaan handphone tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk hiburan, seperti bermain media sosial atau game dibandingkan untuk kegiatan belajar. Ketiga, aplikasi WhatsApp sudah sangat familiar bagi siswa. Mereka menggunakannya setiap hari untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sebenarnya telah memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi komunikasi. Keempat, saat ini tersedia banyak situs pembelajaran online yang dapat diakses secara gratis. Sumber-sumber tersebut dapat menjadi media pendukung pembelajaran yang sangat potensial jika dimanfaatkan secara tepat. Melalui keempat kondisi tersebut, saya melihat adanya peluang besar untuk mengintegrasikan teknologi yang sudah akrab dengan siswa ke dalam proses pembelajaran. Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan inovasi ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris masih rendah. Banyak siswa merasa takut salah, malu untuk mencoba, serta kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapat mereka dalam bahasa Inggris. Kedua, tata krama dalam berkomunikasi melalui pesan belum terwujud dengan baik. Siswa seringkali menggunakan bahasa yang kurang sopan, tidak memperhatikan etika berkomunikasi, serta belum memahami perbedaan antara komunikasi santai dan komunikasi dalam konteks pembelajaran. Ketiga, pembelajaran melalui WhatsApp menuntut adanya kesadaran diri yang tinggi. Kegiatan dilaksanakan di luar jam sekolah, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu pukul 13.00, sehingga siswa perlu memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen untuk tetap mengikuti kegiatan. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, saya merancang dan melaksanakan serangkaian langkah yang terstruktur dan berkelanjutan. Langkah pertama, saya menganalisis kebutuhan siswa secara mendalam. Pada tahap ini, saya tidak hanya melihat kemampuan awal siswa dalam bahasa Inggris, tetapi juga mengamati kebiasaan mereka dalam menggunakan teknologi, khususnya handphone dan aplikasi WhatsApp. Langkah kedua yang saya lakukan adalah membuat grup WhatsApp itu sendiri sebagai media pembelajaran. Saya merancang nama grup yang menarik, komunikatif, dan mampu menumbuhkan rasa memiliki di kalangan siswa. Selain itu, membuat logo sederhana sebagai identitas visual grup. Kemudian, saya membagikan tautan undangan kepada seluruh siswa dan memastikan semua siswa dapat bergabung dengan baik. Langkah ketiga adalah melakukan sosialisasi kesepakatan grup. Pada tahap ini, saya menekankan pentingnya aturan sebagai landasan dalam berinteraksi. Saya menjelaskan secara rinci mengenai etika berkomunikasi, seperti penggunaan bahasa yang sopan, larangan mengirim pesan di luar konteks pembelajaran,
serta kewajiban untuk saling menghargai antar anggota. Saya juga menegaskan bahwa grup ini merupakan bagian dari proses pembelajaran, sehingga setiap siswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Langkah keempat adalah penyampaian jadwal kegiatan secara jelas dan konsisten. Saya menetapkan bahwa kegiatan kuis online dilaksanakan setiap hari Sabtu atau Minggu pada pukul 13.00. Langkah kelima adalah pengembangan media atau aplikasi pembelajaran berbasis online. Saya memanfaatkan berbagai platform sederhana untuk menyusun soal-soal yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan materi yang telah diajarkan di kelas. Dalam penyusunannya, saya berupaya menghadirkan variasi bentuk soal, seperti pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan, berbasis konteks, sehingga siswa tidak merasa bosan dan tetap merasa tertantang. Langkah keenam adalah pelaksanaan kuis online melalui grup WhatsApp. Pada tahap ini, saya membagikan soal secara berkala dan memberikan batas waktu tertentu untuk menjawab. Saya juga mengatur ritme pemberian soal agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk berpikir, namun tetap menjaga dinamika pembelajaran. Pada langkah ini juga termasuk di dalamnya adalah menyampaikan sapaan dalam bahasa Inggris atau informasi juga dalam bahasa Inggris secara rutin. Saya membiasakan diri untuk membuka interaksi setiap pagi dengan kalimat sederhana seperti good afternoon, good morning, how are you today, serta memberikan informasi ringan dalam bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk membangun kebiasaan siswa dalam membaca dan merespon bahasa Inggris secara alami tanpa tekanan. Langkah berikutnya adalah pemberian apresiasi kepada siswa. Saya memberikan penghargaan kepada siswa yang aktif tepat waktu serta menunjukkan perkembangan dalam pembelajaran. Langkah ke-9 adalah melakukan repetisi atau pengulangan kegiatan secara konsisten. Kegiatan kuis, sapaan, dan interaksi dilakukan secara rutin agar menjadi kebiasaan positif bagi siswa. Dengan pengulangan yang terstruktur, siswa menjadi lebih terbiasa dan semakin percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Hasil dari pelaksanaan praktik baik ini menunjukkan dampak yang positif dan signifikan. Pertama, siswa mulai menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Mereka lebih berani menjawab pertanyaan, mencoba menulis kalimat sederhana, serta tidak takut lagi untuk melakukan kesalahan. Kedua, siswa mulai menunjukkan perubahan dalam tata krama berkomunikasi. Mereka lebih sopan dalam mengirim pesan, menggunakan bahasa yang lebih baik, serta memahami etika berkomunikasi dalam konteks pembelajaran. Ketiga, antusiasme belajar siswa meningkat. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi dalam kegiatan kuis, respon aktif terhadap sapaan, serta meningkatnya jumlah siswa yang terlibat secara konsisten. Keempat, terbentuknya kebiasaan belajar mandiri. Juga terbentuk suasana pembelajaran yang lebih fleksibel dan menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tapi dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja. Let me introduce myself. My name is Nayara Kansanavisa. I'm from 8th grade. Okay. Nayara, what do you think about this WhatsApp group program? I think this WhatsApp group is helpful for us, and everything is meaning for us, like a fun game, in a relaxing game, or quiz. It is helping us for study more. Thank you, Nayara. My pleasure. Demikianlah ketika kita mampu memanfaatkan teknologi sederhana yang sudah dikuasai oleh anak-anak seperti grup WhatsApp, pembelajaran dapat meningkat dan memberikan nilai yang bermanfaat bagi anak-anak. Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.